selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Vivilia dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam acara Biang Lala Sastra. Bersastra kita bahagia. Nah pemirsa, sosok W.S. Rendra memang telah tiada. Namun spirit kebudayaannya perlu kita tanamkan dalam benak diri kita sebagai bangsa Indonesia ini. Nah pemirsa, untuk malam ini kita akan bahas mengenai mengenang W.S. Rendra. Bersama narasumber kita ada Pak Heru Mugiarso. Kita sapa dulu. Selamat malam Pak Heru. Selamat malam Mbak Vivi, selamat malam pemirsa yang berbahagia. Bagaimana kabarnya malam hari ini Pak? Alhamdulillah baik dan sehat. Baik dan sehat, walaupun cuaca sekarang ini dingin ya Pak dingin. ya? Iya. Oke. Lalu narasumber kita yang kedua ada Pak Didi MS yang selalu setia menemani kita. Halo, selamat malam Pak Didi. Selamat malam Vivi, selamat malam para pemirsa yang berbahagia. Oke, bagaimana Pak? Sudah sembuh kah Pak dari sudah. sakitnya minggu lalu Pak? Jauh lebih baik daripada Jauh lebih minggu baik. kemarin. Oke, selalu jaga kesehatan selalu ya Iya, Pak ya? iya. Oke, dan pemirsa kita akan bahas mengenai mengenang W.S. Rendra. Nah, W.S. Rendra ini lahir di Solo ya Pak ya, Iya, benar? betul. Dan meninggalnya wafatnya di di Jakarta. Jakarta. Benar sekali. Dan besok pada tanggal 6 Agustus ini mengenang ke-9 tahun ya Pak ya, Iya, benar? betul. Nah, lalu langkah apa sih Pak yang dilakukan oleh para seniman untuk mengenang sosok W.S. Rendra ini Pak? Iya. Ya Mbak Vivi, ini adalah malam mengenang kepergian maestro sastra kita ya, W.S. Rendra yang 9 tahun yang lalu sudah berpulang. Tapi sebenarnya dia tidak pernah pergi karena tadi dikatakan spirit kebudayaannya akan terus hidup dari zaman ke zaman. Kalau kita seringkali mendengar bahwa bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghormati ya dan mengenang jasa-jasa pahlawan. Di dalam dunia sastra saya kira sama ya. Seorang sastrawan yang baik, yang berkarya di dunianya, dia itu harus menghormati, mengenang para pendahulunya yang sudah menjadi legenda. Gitu ya. Mengapa saya katakan demikian Mbak Vivi? Karena ada kecenderungan sekarang ini sastrawan-sastrawan muda kita ya, penulis muda kita itu seperti kehilangan benang merah sejarah. Jadi mereka sepertinya sudah kurang begitu concern dengan tokoh-tokoh pendahulunya seperti W.S. Rendra itu. Kami kebetulan memang generasi lama nih, saya dan Mas Didi lama ya, generasi tahun 70-an 80-an, jadi masih sangat dekat dan mengalami, pernah melihat Rendra Secara langsung ya Pak ya? secara langsung Pas mereka dia pentas gitu ya. Nanti kita ceritakan itu ya. Jadi benar-benar ini merupakan suatu momen yang bagi kami adalah momen yang indah gitu, untuk mengenang senior kita, Mas W.S. Rendra ini, Mas Billy ini. Dan malam ini juga sejak kemarin itu di bengkel teaternya, di perguruan bengkel teaternya di Depok ya Mesti ya. Di Depok ya. Itu juga ada peringatan di mana para murid-murid beliau itu berkumpul di sana untuk melakukan semacam festival mengenang Rendra. Oke. Lalu selama ini Pak yang dilakukan kira-kira apa Pak untuk mengenangnya? Hal apa sih Pak kegiatan yang dilakukannya Pak? Ya, kalau selama ini seperti biasa pasti adalah di bidang penerbitan, karya-karya beliau itu berulang kali diterbitkan. Berulang kali diterbitkan sampai beredisi gitu ya. Gitu. Yang kedua adalah ya dalam kaitannya dengan misalnya kegiatan berkesenian di kalangan pelajar, gitu ya. Misalnya pada lomba baca puisi itu biasanya puisi-puisi Rendra itu selalu jadikan puisi-puisi untuk yang dibaca ya, puisi-puisi pilihan dan puisi-puisi utama untuk dibacakan dalam lomba itu. Dan dari kacamata Pak Didi sendiri, siapa sih Pak sosok W.S. Rendra menurut Pak Didi sendiri itu Pak? Terus terang ya bagi saya sendiri itu ini idola saya W.S. Rendra ya. Makanya saya ada beberapa buku yang saya beli karena emang menurut saya karya-karyanya bagi saya pas ya, dan terus terang awal menulis saya meniru gaya Rendra awal menulis ya, tapi setelah itu saya lepas, saya harus mencari ciri saya sendiri ya. Dan memang
saya rasa sampai saat ini ya, sosok W.S. Rendra di Indonesia belum ada yang bisa menggantikan ya. Dan tidak mungkin tergantikan karena memang setiap orang punya masing-masing ya Pak ya. Punya masing-masing ya. Okay. Dan seperti tadi siapapun manusia ya, apalagi tokoh ya, itu kalau dalam bahasa asing bisa dikatakan homo immortal ya, manusia yang tidak bisa mati ya. Dalam arti bukan fisiknya, tetapi karyanya masih hidup, masih digaungkan ya. Orang tua juga begitu, meninggal anaknya masih mengenang bagaimana dulu orang tuanya mendidik, membimbing, mengasuh, menyekolahkan apapun ya. Jadi seburuk apapun seorang manusia itu bisa dikatakan manusia yang tidak bisa mati karena dia akan hidup terus bagi orang-orang tertentu, ya, bagi orang tertentu. Ya terutama kalau kita ngomong masalah seniman, ya karyanya pasti tetap hidup, ya. Terutama yang menghidupkan adalah para penggemarnya. Ya, gitu. Tadi Pak Didi menjelaskan bahwa Pak Didi mengidolakan sosok W.S. Rendra. Yeah. Apa sih Pak yang diidolakan dari sosok W.S. Rendra ini Pak? Ya saya terkesan dengan karya-karyanya. Kemudian saya juga pernah menonton langsung 2 kali waktu di Jakarta dan di Semarang ya. Gaya dia ya. Betul-betul teatrikal waktu di atas panggung gitu. Betul-betul bisa menghipnotis penontonnya. Ya. Dan mengundang tepuk sorak. Begitu usai dia membacakan karyanya gitu. Dengan hal itulah menjadikan Pak Didi mengidolakan beliau ya Pak ya. Betul. Lalu mungkin sisi positif yang bisa diteladani dari W.S. Rendra itu untuk khususnya para pemuda saat ini kira-kira apa ya Pak yang bisa diteladani para pemuda Pak? Saya yang pernah dengar ya, tapi dan saya rasa ini banyak benarnya ya. Jadi waktu dia di Amerika ya, dia di casting oleh salah satu produser film Hollywood ya. Diminta untuk menampilkan sosok orang mabuk ya. Dan dia menampilkan sosok orang mabuk itu bukan seperti layaknya orang mabuk yang di film-film, bukan. Dia menggunakan baju putih gitu ya, kemudian minum dengan tenang gitu ya. Dia menggambarkan orang mabuk seperti itu. Jadi tidak harus sampai trans gitu ya. Nah, dan dari itu dia diminta untuk menjadi salah satu pemeran, tapi ditolak ya. Dia lebih memilih untuk berperanan di negaranya sendiri gitu. Ya. Tadi Pak Heru menjelaskan bahwa Pak Heru pernah melihat secara langsung ya Pak ya, secara live langsung penampilan dari W.S. Rendra ini. Itu kira-kira tahun berapa Pak? Tahun berapa Mas? Waktu membaca di Gedung Olahraga. Sekitar 84-85 itu. Tahun 84-85 itu waktu itu di Gedung Olahraga yang sekarang menjadi Citraland gitu ya. Waktu itu Pak W.S. Rendra atau Mas W.S. Rendra itu membacakan puisi. Waktu itu saya tidak sendiri, waktu saya sudah menikah ya, istri saya sudah ambil tua, tapi saya ajak nonton tampilan Mas W.S. Rendra ini. Saya ingin menambahkan apa dikatakan oleh Mas Didi tadi tentang apa yang diteladani dari beliau itu adalah dia memiliki prinsip yang kuat sekali. Ya. Dalam buku ini Mbak Devi ini, ini judul Rendra Ia Tak Pernah Pergi ini. Ya. Ditulis di sana tentang pengakuan Ibunda Rendra. Ya, waktu itu kan Rendra punya keluarga besar dari 2 istri ya, Mbak Narti sama Mbak Sitoresmi itu. Nah itu sebenarnya ada yayasan yang ingin membiayai hidup dia. Tiap bulan mau ngasih berapa puluh juta dan sebagainya. Ya, tapi dia mengatakan tidak. Ya, dia menolak karena dia menyadari dan juga barangkali ada dugaan bahwa ada maksud-maksud tertentu di balik yayasan ini untuk membantu Rendra dan teaternya gitu. Maka dia kan selalu mengokohkan adagi pepatah mengatakan gagah dalam kemiskinan itu kan di situ.
Ya. Gagah dalam kemiskinan. Iya, Rendra itu kan miskin dan miskin dalam kegagahan. Nah, itu fotonya dia. Itu foto dia. Kencang terkenal itu di kalangan besi air ya. Iya, maka dia ketika ditawari itu enggak mau. Dia lebih baik berpuasa, berani lapar gitu ya. Padahal anaknya banyak, istrinya 2, dicemaskan oleh ibundanya itu karena meskipun sebenarnya beliau juga kenapa dia bersastra itu karena ayahnya juga, dia kan bapaknya Pak Siprianus Sugeng Broto Atmojo itu kan seorang guru bahasa ya. Sejak kecil sudah mengajarkan kepada putranya tentang puisi, tentang soneta dan sebagainya. Juga bapaknya juga menyutradari drama-drama terutama di gereja ya, pada waktu ada Natal, ada Paskah itu bapaknya itu ikut mensutradarai waktu itu, dan itu diturunkan kepada putranya ini, Mas Esrin dan Mas Willy ini. Oke, baik Bapak, kita akan lanjutkan kembali setelah usai jeda pariwara berikut. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Biang Lala Sastra. Baik, senang sekali pemirsa masih setia bersama kami dalam acara Biang Lala Sastra, bersastra kita bahagia. Nah pemirsa, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita akan mendengarkan Bapak Heru Mugiarto untuk bacakan Sajak Sebatang Song, karya dari W.S. Rendra. Sajak Sebatang Lisong. Menghisap sebatang lisong, melihat Indonesia Raya, mendengar 130 juta rakyat, dan di langit 2-3 cukong mengangkang berak di atas kepala mereka. Matahari terbit, fajar tiba, dan aku melihat 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan. Aku bertanya, tapi pertanyaan-pertanyaanku membentur meja-meja kekuasaan yang macet. Dan papan tulis para pendidik yang terlepas dari persoalan kehidupan. 8 juta kanak-kanak menghadapi satu jalan panjang, tanpa pilihan, tanpa pepohonan, tanpa padang persinggahan, tanpa ada bayangan ujungnya mengisap udara yang disemprot deodoran. Aku melihat sarjana-sarjana menganggur, berpeluh di jalan raya. Aku melihat wanita bunting antri uang pensiunan. Dan di langit para teknokrat berkata bahwa bangsa kita adalah malas, bahwa bangsa mesti dibangun
mesti di-upgrade, disesuaikan dengan teknologi yang diimpor. Gunung-gunung menjulang, langit pesta warna di dalam senjakala, dan aku melihat protes-protes yang terpendam, terhimpit di bawah tilam. Aku bertanya, tapi pertanyaanku membentur jidat penyair-penyair salon yang bersajak tentang anggur dan rembulan. Sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya. Dan 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan termangu-mangu di kaki Dewi Kesenian. Bunga-bunga bangsa tahun depan berkunang-kunang pandang matanya. Di bawah iklan berlampu neon, berjuta harapan ibu dan bapak menjadi gemalau suara yang kacau, menjadi karang di bawah muka samudra. Kita mesti berhenti membeli rumus-rumus asing. Diktat-diktat hanya boleh memberi metode, tapi kita sendiri mesti merumuskan keadaan. Kita mesti keluarkan jalan raya. Keluar ke desa-desa, mencatatkan semua gejala, dan menghayati persoalan yang nyata. Inilah sajakku, pamflet masa darurat. Apakah artinya kesenian bila terpisah dari lingkungan? Apakah artinya berpikir bila terpisah dari masalah kehidupan? W.S. Rendra. Oke. Sajak sebatang lisong Iya. itu menceritakan apa sih Pak dari puisi tersebut Pak? Iya, Mbak Vivi. Kalau kita membaca secara cermat ya, puisi ini kan puisi yang ditulis tahun 70-an oleh beliau. Ketika itu di Indonesia sedang mengalami suatu situasi di mana pengangguran banyak, kemudian banyak anak-anak yang kurang gizi dan sebagainya ya. Kemudian Rendra sebagai penyair itu terpanggil ingin menyuarakan ini lewat karyanya, lewat puisinya. Pada waktu itu memang puisi kan lebih banyak bicara tentang sunyi, tentang estetik yang berindah-indah dengan kata. Tapi beliau itu menerobos itu dengan mengatakan bahwa lirik itu tidak haram untuk menyuarakan protes, menyuarakan kritik kepada pemerintah, kepada masyarakat dan sebagainya. Maka dikatakan di sini dia agak menyindir para penyair waktu itu dengan mengatakan bahwa pertanyaan dia membentur jidat penyair-penyair salon. Jadi penyair yang suka menulis berindah-indah gitu ya, beliau katakan sebagai penyair salon yang bersajak tentang anggur dan rembulan. Ya, dia mengatakan apa artinya kita berkesenian kalau kita tidak tidak sensitif terhadap penderitaan lingkungan gitu ya. Ini saya kira suatu terobosan dari karya beliau yang waktu itu memang kan puisi lebih banyak tadi ya ke wilayah sunyi dan sebagainya. Ini sudah masuk ke wilayah sosial kemasyarakatan dengan kritik-kritik terhadap berbagai keadaan yang ada. Oke. Ya. Jadi selama ini kan masyarakat mungkin lebih mengetahui bahwa W.S. Rendra itu selalu identik dengan puisi. Ya. Nah, selain karya sastra puisi, adakah yang lain Pak Iya. yang dihasilkan dari W.S. Rendra ini Pak? Beliau itu adalah seorang manusia yang komplit dalam arti di bidang seni ya. Jadi seorang penyair sastrawan karena menghasilkan banyak puisi dan juga cerpen. Kemudian jangan lupa beliau adalah seorang dramawan yang terkenal gitu ya, yang terkenal dan legendaris di Indonesia. Beberapa murid beliau itu sekarang menjadi seperti Putu Wijaya itu pernah berguru pada beliau, kemudian siapa namanya? Adi Kurdi, kemudian adik iparnya. Kemudian siapa lagi? Mungkin beberapa termasuk Arifin Sinur pernah bergabung dengan beliau itu ya. Ya, dan dia pernah ke Amerika studi untuk teater itu gitu. Di samping beliau ada seorang budayawan ya yang sering menulis berceramah tentang masalah-masalah kebudayaan gitu. Ya.
Sejak tahun berapa sih Pak kira-kira W.S. Rendra ini mulai berkecimpung dalam dunia seni Pak kira-kira Pak? Kalau di riwayatnya di situ ditulis ketika remaja ya, remaja. Jadi kalau tidak salah beliau Mas ya, alumnus Santo Yusuf ya, SMA Santo Yusuf Solo ya kan. Jadi masa remajanya. Pernah kuliah juga di UGM ya. Iya, jadi beliau ya kita hitung aja lah tahun 35 ditambah usia 15 17 tahun berapa? Sekitar tahun 50-an ya. 50-an gitu. Lalu selama ini pengalaman Pak Heru sendiri bersentuhan langsung dengan W.S. Rendra itu bagaimana sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan, diceritakan juga kepada pemirsa yang ada di rumah. Ya, jadi kalau tadi Pak Didik mengatakan bahwa W.S. Rendra adalah idola beliau, saya ingin bercerita tentang diri saya berkaitan dengan Rendra. Ini ketika saya SMP Mbak, waktu itu SMP kelas 3. Jadi saya itu sukanya mojok di perpustakaan, ya, perpustakaan sekolah. Waktu itu 3 buku antologi buku yang saya baca adalah ini. Yang pertama adalah karya beliau yang terkenal itu ya, Balada Orang-Orang Tercinta ini. Ini karya saya yang selalu saya baca di pojok perpustakaan SMP waktu kelas 3. Yang kedua adalah Sajak Ladang Jagungnya Pak Taufik Ismail. Nah, yang tidak kalah hebohnya adalah ini, karya Federico Garcia Lorca. Ya, apa namanya? Waktu itu konon kan Rendra ini agak terpengaruh karya beliau. Ya, Herman ya ada antara lain itu ya. Buku puisinya apa saya lupa judulnya itu. Jadi Federico Garcia Lorca itu adalah seorang penyair dari Spanyol, tidak salah itu. Itu gayanya mirip dengan puisi-puisi beliau, atau barangkali beliau juga terpengaruh oleh Federico Garcia Lorca. Itu ya, Romansa Orang-Orang Gitana itu judulnya itu tuh. 3 buku ini yang selalu saya saya baca mojok di perpustakaan waktu SMP. Kemudian yang kedua adalah pengalaman saya yang indah tentang ini adalah ketika saya masih kelas 3 SMP, guru saya itu kan biasanya guru kesenian kan selalu meminta muridnya maju ya. Hampir mayoritas teman-teman saya pasti akan nyanyi gitu ya. Tapi kalau saya tidak. Berbeda diri ya Pak? Ya, saya membaca puisi dan puisi yang saya baca adalah puisinya Rendra. Gara-gara itulah maka nilai kesenian saya dapat 8 gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Iya, itu yang. Kenapa Bapak menginspirasikan atau mengidolakan sosok ini Pak? Ya, waktu itu kan tadi saya katakan saya ketemu pertama kali itu kan buku itu ya buku ini W.S. Rendra ini yang Balada Orang-Orang Tercinta ini yang ini saya beli sudah ketika saya mahasiswa semester pertama atau kedua itu, sampai sekarang masih saya simpan terus itu ya. Ya itu saya ketemu dengan Rendra, meskipun dalam perkembangan berikutnya ada ketemu dengan Sapardi Djoko Damono, Gunawan Muhammad dan sebagainya, Abdul Hadi dan sebagainya. Tapi yang pertama kali saya ketemu ya dengan Federico Garcia Lorca dengan romansa orang-orang kaum Gitana, kemudian Balada Orang-Orang Tercinta, yang ketiga Sajak Ladang Jagung itu. Ya ketemunya itulah, maka itulah yang kemudian menjadi idola pertama kali gitu. Idola pertama kali ya Pak ya. Oke, lalu Pak Didi sendiri Pak, selain itu bertemu di mana nih Pak Didi pengalamannya? Saya hanya bertemu 2 kali ya, tapi bukan dalam arti ngobrol enggak ya, saya hanya nonton aja ya. Yang pertama itu di Salemba, kemudian saya waktu ada teman yang bisa masuk waktu ada demo mahasiswa waktu UI masih di Salemba ya. Dan yang kedua yang di Semarang itu. Jadi rentang waktunya agak lama karena waktu di Salemba sekitar tahun 80 ya. Kemudian Semarang tahun 84, 85, jadi selang 4-5 tahun lah. Ya. Tapi memandang dekat waktu di Semarang. Memandang dekat waktu di Semarang itu ya Pak ya? Secara langsung ya Pak ya? Langsung ya. Itu tahun berapa kira-kira Pak? Ya 84 atau 85 antara itu. Saya belum lahir waktu itu Pak. Saya juga masih pacaran waktu itu. Masih muda ya Pak ya? Baru sudah menikah, hampir tua, saya masih pacaran waktu itu. Lalu penghargaan selama ini yang pernah diraih oleh Pak W.S. Rendra ini apa sih Pak? Saya? Banyak sekali ya. Sejak tahun 57 dia sudah mendapat berbagai penghargaan, hadiah sastra nasional dari Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional. Kemudian yang terakhir dia juga mendapat dari siapa ya? Kalau enggak ABB Award apa ya? Itu dia juga mendapat itu. Dan dia mendapat penghargaan dari Akademi Jakarta. Jadi Akademi Jakarta adalah kumpulan orang-orang budaya yang
yang memberikan penghargaan bagi budayawan yang memang ya hebat gitu. Tapi satu hal yang saya terkesan pada beliau itu adalah beliau mengatakan tidak ada juara nomor 1 dalam ilmu surat, tapi yang ada adalah juara nomor 1 dalam ilmu silat. Artinya apa? Ketika kita mengatakan bahwa ini sastrawan yang nomor 1 itu nggak ada, beliau mengatakan nggak ada. Karena setiap orang bisa melihat dari berbagai perspektif, melihat mempunyai keunggulan, keistimewaan dan sebagainya. Oke. Baik Bapak, setelah usai jeda pariwara kita akan melanjutkan apa saja sih Pak ciri-ciri dari karya sastra W.S. Rendra ini Pak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Biang Lala Sastra. Bersastra kita bahagia. Halo pemirsa, senang sekali masih setia dalam acara Biang Lala Sastra. Bersastra kita bahagia. Nah, sebelum kita membahas mengenai ciri-ciri atau karakteristik dari karya W.S. Rendra ini, kita akan mendengarkan Pak Didi untuk membacakan puisi yang berjudul Blues untuk Bonnie. Blues untuk Bonnie. Kota Boston lusuh dan layu karena angin santer, udara jelek, dan malam larut yang celaka. Di dalam kafe itu, seorang penyanyi negro tua bergitar dan bernyanyi, hampir-hampir tanpa penonton. Cuma 7 pasang laki dan wanita berdusta dan bercintaan di dalam gelap, mengepulkan asap rokok kelabu seperti tungku-tungku yang menjengkelkan. Ia bernyanyi, suaranya dalam. Lagu dan kata ia kawinkan, lagu beranak 100 makna. Georgia, Georgia yang jauh, di sana gubuk-gubuk kaum negro, atap-atap yang bocor, cacing tanah dan pelagra. Georgia yang jauh disebut
dalam nyanyinya. Orang-orang berhenti bicara. Dalam kafe tak ada suara, kecuali angin yang menggetarkan kaca jendela. Georgia, dengan mata terpejam si negro menegur sepi, dan sepi menjawab dengan sebuah tendangan jitu tepat di perutnya. Maka dalam belingsatan ia bertingkah bagai gorila. Gorila tua yang bongkok meraung-raung, sembari jari-jari galak di gitarnya mencakar dan mencakar, menggaruki rasa gatal di sukmanya. Georgia, tak ada lagi tamu baru. Udara di luar cekut, anginnya tambah santer. Dan di hotel menunggu ranjang yang dingin. Serenta dilihat muka majikan kafe jadi kecut lantaran malam yang bangkrut. Negro itu menengadah. Lehernya tegang, matanya kering dan merah menatap surga. Melemparkan sebuah jala yang menyergap tubuhnya. Bagai ikan hitam ia menggelepar dalam jala, jumpalitan dan sia-sia, marah, terhina dan sia-sia. Angin bertalu-talu di alun-alun Boston, bersuit-suit di menara gereja-gereja, sehingga malam koyak-moyak. Si negro menghentakkan kakinya, menyanyilah kutuk dan serapah. Giginya putih berkilatan, meringis dan dendam, bagai batu lumutan. Wajahnya kotor, basah dan tua. Maka waktu bagaikan air bah melanda sukmanya yang lelah. Sedang di tengah-tengah itu semua, ia rasa sentakan yang hebat pada kakinya. Kaget, hampir-hampir tak percaya. Ia merasa encoknya yang pertama menyerang lututnya. Maaf, ini agak terganggu karena tadi Caca menyiapkan print out ya. Oke. Bentar. Masih ada lanjutannya ya Pak ya? Iya ada. Oke, kita tunggu dulu pemirsa. Nah, sembari kita menunggu, yang ingin saya tanyakan, blues untuk Boni ini kira-kira itu tahun berapa Pak Heru? Itu dibikin ketika Rendra studi di Amerika. Oke. Ya. Mungkin tahun berapa, 60 atau 70 ya. Gitu. Jadi beliau kan pernah kirim untuk belajar di sana, belajar teater gitu ya. Ya, kemudian pulang membawa pembaharuan ya, tentang teater gitu. Oke, Ya. bagaimana Pak Didi? Ya, sudah siap. Oke, bisa dilanjutkan kembali Pak Didi? Akan saya lanjutkan. Oke. Maka waktu bagaikan air bah melanda sukmanya yang lelah. Sedang di tengah-tengah itu semua, ia rasa sentakan yang hebat pada kakinya. Kaget, hampir-hampir tak percaya. Ia merasa encok yang pertama menyerang lututnya. Menurut adat pertunjukan, dengan kalem ia menahan kaget. Perlahan-lahan berhenti, pelan-pelan duduk di kursi, seperti guci retak di toko tukang loak. Baru setelah menarik nafas panjang, ia kembali menyanyi. Georgia,
Georgia yang jauh disebut dalam nyanyinya, istrinya masih di sana, setia tapi merana. Anak-anak negro bermain di selokan, tak kerasan sekolah. Yang tua-tua jadi pemabuk dan pembual, banyak utangnya. Dan di hari Minggu mereka pergi ke gereja yang khusus untuk negro. Di sana bernyanyi, terpesona pada harapan akhirat, karena di dunia mereka tak berdaya. Georgia, lumpur yang lekat di sepatu, gubuk-gubuk yang kurang jendela, duka dan dunia sama-sama telah tua. Surga dan neraka, keduanya usang pula. Dan Georgia, ya Tuhan, setelah begitu jauh melarikan diri, masih juga Georgia mengguntitnya. W.S. Rendra. Oke, blues untuk Boni tadi sudah dibahas bahwa ini diciptakan atau dibuat di Amerika, benar ya Pak ya? Di Amerika tepat, iya betul. Tadinya. Kira-kira isinya apa sih Pak? Itu Pak dari kalau secara garis besar menggambarkan kehidupan kaum negro di daerah kumuh yang disebut ghetto. Ya. Jadi ini menggambarkan kehidupan yang serba perih, serba menyedihkan tentang orang-orang negro. Sampai ke gereja pun harus yang khusus orang negro, tidak boleh masuk yang gereja-gereja orang kulit putih. Ya. Oke. Jadi sampai istrinya diam, tapi merana, ya, nahan sakit, ya. Itu menggambarkan tentang kesengsaraan orang-orang negro di daerah ghetto atau di daerah kumuh. Ya. Oke, berarti W.S. Rendra itu membuat dengan melihat kenyataannya langsung ya Pak ya, gitu Pak? Pastinya begitu, ya. Karena tidak dengan tanpa melihat pasti dia tidak akan bisa menulis seperti ini. Ya siapapun lah orangnya ya. Jadi menulis puisi itu kan bisa dari dalam, bisa dari luar. Ya ini pengalaman yang di luar ya Pak ya. Ya. Oke. Tadi kita akan bahas mengenai ciri-ciri khas atau mungkin karakteristik dari karya W.S. Rendra itu apa sih Pak yang mungkin membedakan dengan karya-karya dari sastrawan yang lain Pak? Jadi ciri-ciri karya W.S. Rendra pada puisinya itu adalah dia mengambil jenis balada. Salah satu ciri balada itu adalah puisinya itu panjang, bercerita. Bercerita. Tadi Mas Didi membacakan ya, blues untuk Boni itu mungkin berapa halaman itu ya, atau yang saya bacakan tadi itu ya. Itu yang membedakan dengan karya-karya penyair yang lain. Kemudian yang kedua adalah ada perubahan pada tema-tema karya Rendra. Ketika muda, beliau itu adalah penyair romantik, Mbak. Ya, romantik. Buktinya adalah ini, saya dulu pernah punya nih dari Mas Didi ini ya. Ini waktu itu kan Rendra pernah mengkasetkan pembacaan puisinya. Ada suplemennya itu sajak-sajak ini. Nah ini yang diambil antara dari kumpulan-kumpulan setelah balada orang tercinta itu temanya tema cinta ya. Misalnya ini saya bacakan secara pintas liriknya ya, judulnya Kangen misalnya. Kau tak akan mengerti bagaimana kesepianku menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Kau tak akan mengerti segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya. Membayangkan wajahmu adalah siksa. Kesepian adalah ketakutan dan kelumpuhan. Engkau telah menjadi racun bagi darahku. Apabila aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti aku tunggu tanpa api. Ini kan puisi yang romantis sekali, romantis sekali. Jadi awal-awal proses kreatif beliau itu, antara lain juga tadi saya katakan banyak menulis sajak-sajak romantik. Misalnya ada yang berjudul Wanitaku, Wanitaku, kemudian Di Bawah Bulan, Ranjang Bulan, Ranjang Pengantin, gitu ya. Kemudian Kepada MG, ya, kemudian Serenade Biru dan sebagainya. Ini sangat-sangat romantik ya. Tapi dalam perjalanan waktu kemudian beliau
Ya tadi saya katakan mempunyai suatu perubahan yang dramatik ketika kemudian menggunakan lirik-lirik itu untuk menyampaikan pesan-pesan sosial melalui sajak-sajak kritik sosialnya itu. Ya, memang kebanyakan begitu ya, para penyair, terutama penyair terkenal di Indonesia itu, meskipun tidak semua, ketika mudanya itu berangkat dari sajak-sajak romantik ya. Tapi ketika kemudian sudah mulai menua, maka dia mulai tinggalkan itu ya ciri-ciri keromantisan itu dengan menulis puisi-puisi yang lebih sensitif terhadap masalah-masalah sosial. Nah ini Rendra sebenarnya seperti itu, sampai akhir hayat pun beliau tetap konsisten menulis puisi-puisi yang bermuatan kritik sosial dengan menggunakan jenis balada itu. Ya. Lalu untuk pemilihan diksi atau mungkin bahasanya Pak, kira-kira bagaimana Pak? Ya saya kira tidak terlalu gelap pemilihan diksinya, tetapi banyak menggunakan metafora-metafora yang bagus. Tadi kalau kita simak dari puisi Blues untuk Boni kan, itu ada diksi yang sederhana, tapi juga ada metafora-metafora atau majas-majas yang bagus gitu ya. Ya, jadi kalau kita rasakan, kita renungkan itu mempunyai makna-makna yang dalam, tapi tetap bercerita tentang kemanusiaan. Ya. Nah untuk mungkin katakanlah orang yang awam dengan puisi, bisa nggak sih Pak langsung memahami puisi dari karya Western Pak dengan diksi pemilihannya itu Pak? Justru menurut saya melalui puisi-puisi beliau itu para awam pun bisa membaca itu, ya, bisa memaknai itu, bisa mengartikan itu, bisa menikmati itu, ya, karena sajak-sajaknya tidak gelap, ya, tidak gelap, kemudian menggunakan metafora-metafora yang terang, tapi juga penuh makna gitu ya. Dan juga penuh makna tadi ya Pak ya. Baik Pak, kita break sejenak karena kita akan lanjutkan kembali usai jeda pariwara berikut. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Biang Lala Sastra. Iya baik pemirsa, senang sekali masih setia bersama kami dalam acara Biang Lala Sastra. Bersastra kita bahagia. Nah pemirsa, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita malam hari ini, kita akan dengarkan kembali, yaitu sajak seorang tua kepada istrinya yang akan dibacakan oleh Pak Heru. Sajak seorang tua untuk istrinya. Aku tulis sajak ini untuk menghibur hatimu. Sementara kau kenangkan encokmu. Kenangkanlah pula masa remaja kita yang gemilang. Dan juga masa depan kita yang hampir rampung. Dan dengan lega akan kita lunaskan.
kita tidaklah sendiri dan terasing dengan nasib kita, karena soalnya adalah hukum sejarah kehidupan. Suka duka kita bukanlah istimewa, karena setiap orang mengalaminya. Hidup tidaklah untuk mengeluh dan mengadu. Hidup adalah untuk mengolah hidup, bekerja membalik tanah, memasuki rahasia langit dan samudra, serta mencipta dan mengukir dunia. Kita menyandang tugas, karena tugas adalah tugas, bukannya demi surga atau neraka, tetapi demi kehormatan seorang manusia. Karena sesungguhnya lah kita bukan debu, meski kita telah reot, tua renta, dan kelabu. Kita adalah kepribadian dan harga kita adalah kehormatan kita. Tolehlah lagi ke belakang, ke masa silam yang tak seorang pun kuasa menghapusnya. Lihatlah betapa tahun-tahun kita penuh warna. 90 tahun yang dibelai nafas kita. 90 tahun yang selalu bangkit melewatkan tahun-tahun lama yang porak-poranda. Dan kenangkanlah pula bagaimana kita dahulu tersenyum senantiasa menghadapi langit dan bumi dan juga nasib kita. Kita tersenyum bukanlah karena bersandiwara, bukan karena senyuman adalah suatu kedok, tapi karena senyuman adalah suatu sikap kita untuk Tuhan, sesama manusia, nasib, dan kehidupan. Lihatlah 90 tahun penuh warna. Kenangkanlah bahwa kita telah selalu menolak menjadi koma. Kita menjadi goyah dan bongkok karena usia nampaknya lebih kuat dari kita. Tetapi bukan karena kita telah terkalahkan. Aku tulis sejak ini untuk menghibur hatimu. Sementara kau kenangkan encokmu, kenangkanlah pula bahwa kita ditantang 100 dewa. W.S. Rendra. Oke, sajak seorang tua untuk istrinya, Iya. Pak. Nah, itu kira-kira menceritakan apa sih, Iya. Pak? Sepertinya banyak pesan yang Iya. bisa kita ambil Iya. dari puisi tersebut, Pak. Iya. Bagi saya sendiri, saya pribadi, puisi ini mempunyai kesan, Mbak. Pertama adalah puisi ini yang saya baca ketika saya diminta maju oleh guru kesenian saya di SMP. waktu kelas SMP 3, tadi ya, Pak, ya? Padahal anak kecil, umur 15 tahun, tapi baca Bisa puisinya luar biasa ini. sekali ya, Pak, ya? Ya. Dan ketika saya baca sekarang lagi, ketika umur saya mendekati 60-an tahun itu, betul-betul ini merupakan suatu puisi yang memberikan suatu makna yang dalam, gitu ya. Padahal ini ditulis oleh beliau ketika belum tua sekali. Beliau hanya membayangkan, mengempati kepada seorang pasangan suami istri yang usia sudah tua, tapi kemudian si suami ingin memberikan pesan kepada istrinya tentang ya kehidupan mereka, bahwa mereka nanti akan menghadapi masa tua, kemudian akan menjadi tiada gitu ya. Dari situ sekaligus merefleksi kepada masa lalunya bahwa kita sudah melewati masa-masa yang penuh dengan kesulitan. Ya, kita dikatakan sementara kau kenangkan encokmu, ya orang tua kan sudah kena encok ya. Kenangkanlah pula bahwa kita ditantang 100 dewa gitu ya. Bahwa orang tua itu tidak pernah berhenti, tapi dia akan selalu menghadapi berbagai persoalan sampai kemudian dia akhirnya berangkat meninggal gitu ya di situ. Ya.
Mungkin yang membedakan, apakah ada Pak sastrawan lain yang menulis juga seperti W.S. Rendra ini Pak? Balada mungkin Pak, ada Pak? Ada, ya ada sebenarnya. Beberapa pendahulu dan bersama dengan Rendra itu banyak juga yang menulis balada waktu itu. Seperti Mansur Samin itu kemudian beberapa lagi yang sekarang sudah wafat itu juga menulis balada. Kemudian Hartoyo Andang Jaya itu ya, itu juga menulis balada juga. Ya, Pak, ya. Kemudian bapaknya Gilang Ramadan, KH Ramadan itu juga menulis balada, Ramadan KH itu ya. Nah, Oke, itu. akan tetapi semuanya mempunyai karakteristik Iya, masing-masing ya Pak iya, ya. iya. Oke, menjadi dirinya masing-masing dengan Iya. karyanya. Iya. Nah, besok ini tanggal 6 Agustus itu kan merupakan 8 tahun meninggal. 8 tahun atau 9 tahun Pak? Iya 9 tahun. 9 tahun. 9 Iya, tahun 9 karena tahun. beliau meninggal 2009 6 Agustus Oke. itu. Lalu upaya apa sih Pak yang mungkin secara pribadi dari Pak Didi sendiri untuk mengenang sosok W.S. Rendra ini apa Pak kira-kira Pak? Dari Kalau Pak Didi. saya sendiri ya dengan mengunggah karya-karyanya di medsos, jadi agar orang juga yang lupa ini mengenang meninggalnya Rendra, akhirnya teringat gitu ya. Dan akhirnya mereka mungkin juga akan membuka-buka karya-karya yang lain untuk dibaca. Ya. Oke. Biasanya yang saya unggah biasanya agak panjang-panjang dan juga jarang-jarang orang baca ya, atau mungkin belum ada di buku ya. Bisa ambil dari YouTube, bisa unggah ya, copy gitu. Oke. Lalu dari Pak Heru sendiri Pak, upaya pribadi Pak Heru untuk mengenang W.S. Rendra ini apa Pak? 2 kata. Menolak lupa. Menolak lupa. Oke. Iya. Selalu ingat selalu ya Pak ya. Iya. Ingat terus. Menolak lupa. Ya, karena tadi saya katakan kebetulan saya Mas Didi dari generasi yang agak tuaan gitu ya. Jadi kami betul-betul pernah ketemu, pernah bersentuhan langsung dengan karya-karya beliau, tertarik dan mencintai karya beliau. Nah, tentu harapan kami bahwa tadi saya katakan generasi muda itu mestinya juga belajar dari beliau. Dan satu hal Mbak Vivi yang jangan lupa, beliau itu pernah ditahan oleh pemerintah Orde Baru, ya Mas Didi. Iya, betul. Iya. Selama berapa saat itu? Karena apa? Puisi-puisi protesnya waktu itu. Oke. Iya, waktu itu dibaca di Taman Ismail Marzuki, baca puisi-puisi protesnya, kemudian dia diamankan. Ya, waktu itu oleh Pak Domo ya. Waktu itu Pak Domo juga almarhum itu. teaternya juga Iya. dilarang. Iya. Tapi anehnya beliau itu mempunyai kebesaran jiwa, tidak pernah membenci dengan Pak Domo, bahkan ketika sudah keluar dan sudah sama tua mereka juga sering ngobrol bareng karena menyadari peran masing-masing. Pada waktu itu waktu Orde Baru kan memang Rendra ini dianggap sebagai penyair subversif gitu ya, karena sering menghasut untuk melakukan semacam perlawanan terhadap pemerintah. Tapi si lain Komkaptimnya Pak Domo waktu itu kan dia musikan sebagai aparat negara yang saya kira secara hati nurani sebenarnya Pak Domo itu tidak pengen itu, tapi kan dia di bawah presiden Kendali juga. Iya. Sehingga Itu akhirnya waktu itu apa? ya Pak Domo sebagai Laksus ya, kemudian Menteri Pendidikannya Daud Yusuf, Menteri Dalam Negerinya Mir Mahmud. Iya. Saya ingat persis itu. Iya. Ya, jadi tapi beliau nggak pendendam itu, Mas Willy, Pak W.S. Rendra itu nggak pendendam. Setelah itu dia menyadari bahwa memang perannya berseberangan gitu loh dengan orang-orang itu. Maka ketika dia ditahan ya dijalani dan sebagainya, kemudian dilepas ya dinikmati saja gitu. Tapi tidak menghilangkan sikap kritis beliau gitu ya. Ya. Waktu Salemba juga, waktu dia baca puisi undang mahasiswa demo itu kan dia di dalam kampus. Jadi aparat keamanan tidak boleh masuk. Itu sudah peraturan waktu itu ya. Jadi di dalam kampus aparat tidak boleh masuk. Jadi aparatnya di luar, yaitu ada panser, ada tank, pasukan lengkap sudah menjaga itu. Tapi Rendra di dalam membaca puisi, memberi semangat kepada mahasiswa. Dan jangan lupa Mbak, dia juga aktor film. Pernah main di Al Kautsar, pernah kemudian di Yang Muda Yang Bercinta, kemudian yang Asyadi Sergar itu setelah Cintaku di Kampus Biru itu Mas, Ku Gapai Cintamu, itu. Dia iya. Makanya saya katakan dia adalah sastrawan dan seniman yang komplit itu, luar biasa. Seniman yang komplit ya Pak. Iya. Mungkin agak menyamai Mas Remi Siladu. Iya, itu hanya dua itu yang luar biasa di Indonesia gitu. Oke.
Ini singkat saja Pak, harapan ke depannya Pak untuk karya-karya dari W.S. Rendra Pak, Iya. bagaimana Pak? Ya, saya kira tadi bagi kami itu adalah selalu menggaungkan, menolak lupa. Maka seperti dalam forum ini, misalnya dalam acara ini, kita ingin mengenangkan ini dalam rangka untuk menggaungkan karya, mengingatkan kembali, dan sekaligus untuk memberikan kepada generasi seterusnya itu bahwa kita pernah punya seorang Rendra yang luar biasa. Gitu. Ada tambahan dari Pak Didi mungkin? Saya sangat berharap ada penerbit yang mau menerbitkan kembali karya-karya W.S. Rendra. Karena sekarang di buku sudah tidak ada. Jadi di buku. biar para remaja pemula bisa mengoleksi. Tidak hanya ambil dari internet saja. Oke, semoga ada penerbit yang mendengar ya Pak Sudah, ya, ya, dan mudah-mudahan, untuk membukukan kembali ini karya-karya dari W.S. Rendra. Baik Bapak, ini sudah berakhir. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga ini bisa menjadi tambahan wawasan untuk pemirsa Anda di rumah. Nah pemirsa, itulah tadi bahasan kita mengenang W.S. Rendra. Nah W.S. Rendra memang sudah tiada, namun karya-karyanya perlu kita lestarikan dan akan selalu hidup dalam benak diri kita. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih Bapak.